Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fatika Sari dengan NPM 221106023117. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan topik selanjutnya, yaitu topik 10, yaitu PLC dan sistem kontrol otomasi industri. Memahami teknologi pusat kendali yang menggerakkan industri manufaktur modern di Indonesia. Pengertian PLC atau otak dari mesin otomatis. Programmable Logic Controller atau PLC adalah perangkat elektronik digital yang berfungsi sebagai pusat kendali dalam sistem otomasi industri. Sama seperti otak manusia yang memproses informasi dari indera untuk menggerakkan anggota tubuh, PLC bekerja dengan siklus pemindaian scan stylus yang terus-menerus untuk mengkoordinasikan seluruh komponen mesin. PLC dirancang khusus untuk lingkungan industri yang keras, tahan terhadap getaran ekstrim, suhu tinggi, debu, kelembapan, dan gangguan elektromagnetik. Kehandalannya menjadikan PLC sebagai standar teknologi kontrol di pabrik-pabrik manufaktur, fasilitas pengolahan, sistem utilitas, dan berbagai aplikasi industri lainnya. Dalam ekosistem otomasi modern, PLC bertindak sebagai jembatan komunikasi antara sensor atau input, logika kontrol atau pemrosesan, dan aktuator atau output. Semua keputusan operasional mesin diambil oleh PLC berdasarkan program yang telah ditanamkan di dalamnya. Fungsi utama PLC ada beberapa. Yang pertama, mengontrol motor dan drive system. Yang kedua, mengatur valve pneumatik dan hidrolik. Yang ketiga, memantau sensor secara real time. Yang keempat, mengendalikan aktuator dengan presisi. Yang terakhir, melakukan koordinasi antar perangkat. Proses kerja. Siklus kerja PLC dari input hingga output. PLC bekerja dalam siklus yang berulang secara kontinu dengan kecepatan sangat tinggi. Biasanya dalam hitungan milidetik, siklus ini memastikan sistem merespon perubahan kondisi operasional secara cepat dan akurat. Yaitu ada 3. 1. Membaca input. PLC mengambil data dari semua sensor dan perangkat input yang terhubung seperti sensor proximity, limit switch, tombol, atau sensor suhu. Yang kedua, eksekusi program. CPU memproses logika program yang telah ditanamkan, membuat keputusan berdasarkan kondisi input dan status internal sistem. Yang ketiga, memperbarui output. PLC mengirimkan sinyal perintah ke perangkat output seperti motor, valve, lampu indikator, atau sistem alarm. Kecepatan siklus ini sangat krusial dalam aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Misalnya, dalam sistem pengamanan mesin atau safety system, PLC harus mampu menghentikan operasi dalam hitungan milidetik saat mendeteksi kondisi berbahaya. Waktu siklus PLC modern berkisar sekitar antara 1 sampai 20 milidetik, tergantung kompleksitas program dan jumlah 1 atau 0 yang dikelola. Kontrol komponen. Peran PLC dalam ekosistem mesin. PLC bertindak sebagai konduktor ostraks yang mengkoordinasi berbagai instrumen. Setiap komponen memiliki peran spesifik yang harus disinkronkan dengan sempurna untuk menghasilkan operasi yang harmonis. Yang pertama, mengontrol sensor atau input. PLC memantau kondisi operasional secara real time melalui berbagai jenis sensor. Sensor proximity mendeteksi keberadaan objek pada ban berjalan. Sensor suhu memantau panas mesin untuk mencegah overheating. Sensor tekanan mengawasi sistem pneumatik. Dan fotoelektronik sensor menghitung produk yang melewati jalur produksi. Yang kedua, mengontrol motor atau output. PLC mengatur kapan motor harus start, stop, atau mengubah kecepatan melalui interpreter atau VFD, Variable Frequency Drive. Kontrol kecepatan motor sangat penting untuk mengatur pergerakan konveyor, lengan robot, pompa, dan kipas pendingin agar sesuai dengan kebutuhan proses produksi yang dinamis. Ketiga, mengontrol valve atau output. Dalam sistem pneumatik atau hidrolik,
PLC menginstruksikan solenoid valve untuk membuka atau menutup aliran udara atau fluida. Aplikasi tipikal meliputi pergerak piston untuk mendorong produk, sistem penjepit atau clamping, dan silinder pengangkat pada jalur sortir atau packaging. Yang terakhir mengontrol aktuator atau output. Semua perangkat penggerak akhir seperti gripper robot, penekan hidrolik, atau pengangkat pneumatik dikendalikan durasi dan kekuatannya oleh PLC. Sinkronisasi yang tepat antar aktuator memastikan proses produksi berjalan efisien tanpa tabrak atau kerusakan material. Perbandingan teknologi. Keunggulan PLC versus sistem relay konvensional. Transformasi dari sistem kontrol berbasis relay ke PLC menandai revolusi dalam otomasi industri. Perbedaan ini bukan sekedar peningkatan teknologi, tetapi perubahan paradigma dalam cara kita merancang, mengoperasikan, dan memelihara sistem kontrol. Programmable dapat diprogram. Relay konvensional untuk mengubah urutan kerja mesin, teknisi harus membongkar panel kontrol, melepas kabel, dan merangkai ulang secara fisik atau hardwired. Proses ini bisa memakan waktu cukup lama, berhari-hari hingga berminggu-minggu untuk sistem yang kompleks. PLC cukup hubungkan laptop, memodifikasi beberapa baris program di software seperti TI Portal atau Studio 5000 dan upload perubahan. Mesin langsung memiliki fungsi baru tanpa menyentuh satu kabel pun. Perubahan bisa dilakukan dalam hitungan jam, bahkan menit. Yang kedua, reliable atau lebih handal. Relay konvensional memiliki komponen mekanis bergerak kontak elektromagnetik yang mudah aus, terbakar akibat percikan api, atau terhambat debu dan korosi. Semakin banyak relay dalam sistem, semakin tinggi juga probabilitas kegagalan. MTBF atau Mean Time Between Failure relay sekitar 1-5 juta operasi. PLC perangkat solid state berbasis mikroprosesor tanpa bagian bergerak internal, didesain khusus untuk bertahan dalam kondisi ekstrim, getaran tinggi, suhu minus 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius, kelembapan tinggi, dan gangguan elektromagnetik. MTBF PLC bisa mencapai 30-50 tahun operasi kontinu. Yang terakhir, mudah troubleshoot atau pelacakan masalah. Untuk relay konvensional, ketika mesin berhenti, teknisi harus menelusuri ratusan atau ribuan kabel menggunakan multimeter, diagram rangkaian, dan pengalaman. Mencari satu kabel putus atau relay rusak bisa memakan waktu seharian penuh, bahkan lebih untuk sistem besar. Untuk PLC, dilengkapi lampu indikator LED untuk setiap input atau output yang menunjukkan status aktif atau tidak. Software monitoring memungkinkan teknisi melakukan online diagnosis secara real time, melihat nilai variabel, status bit logika, dan histori alarm. Force function memungkinkan simulasi kondisi untuk simulasi masalah dengan cepat. Merek PLC terkemuka di pasar global dan Indonesia. Pemilihan merek PLC sangat mempengaruhi ekosistem otomasi jangka panjang, mulai dari ketersediaan spare part, dukungan teknis lokal, hingga kompatibilitas dengan sistem lain. Berikut adalah 4 pemain utama dalam industri PLC global. Yang pertama, Siemens dia berasal dari Jerman. Untuk wilayah dominannya Eropa dan sangat populer di Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan infrastruktur. Karakteristiknya ekosistem tiap portal atau totally integrated automation yang mengintegrasikan
PLC, HMI, SCADA, dan Drive dalam satu platform software seri S7 sampai 1200 untuk aplikasi menengah dan S7 sampai 1500 untuk performa tinggi. Kelebihannya sangat powerful untuk logika kompleks, komunikasi industrial, extremes yang robust, dan dokumentasi lengkap dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, Allen Bradley atau Rockwell. Dia berasal dari Amerika. Wilayah dominannya Amerika Utara dan biasanya digunakan untuk industri minyak dan gas global dan pertambangan. Karakteristiknya, Software Studio 5000 dengan seri controlling high-end and complex logics kompleks menggunakan protokol komunikasi proprietary enhancement. Kelebihannya sangat tangguh untuk kondisi ekstrim, dukungan teknis luar biasa, dan standar de facto untuk industri berat dan proses. Selanjutnya, Mitsubishi Electric atau dia berasal dari Jepang. Wilayah dominannya itu Asia, terutama industri otomotif, elektronik, dan mesin packaging. Karakteristiknya, seri Melses seperti tipe Q, modular, dan FX Compact adalah standar di banyak pabrik Jepang dan Korea. Software GX Works untuk pemrograman. Kelebihannya, ukuran ringkas, harga kompetitif, komunikasi sangat cepat dengan servo motor Mitsubishi, dan popularitas tinggi di ASEAN. Selanjutnya, Omron. Dia berasal juga dari Jepang. Wilayah dominannya Asia, laboratorium pendidikan, dan mesin packaging atau food processing. Karakteristiknya, software SESMAS studio yang modern dan intuitif. Seri CP1H, compact ekonomis, dan NJ atau NX berbasis IX61131-3 penuh. Kelebihannya sangat ramah pemula atau user friendly, mudah diintegrasikan dengan sensor Omron, dokumentasi lengkap, dan harga terjangkau untuk pendidikan. Bahasa pemrograman PLC, leader diagram atau function block. Berbeda dengan pemrograman komputer konvensional Python, C++, Java, bahasa pemrogram PLC dirancang visual dan intuitif untuk memudahkan teknisi listrik yang terbiasa dengan diagram rangkaian. Standar internasional IEC 61131-3 mengidentifikasi 5 bahasa pemrograman PLC. Namun dua yang paling populer adalah yang satu leader diagram atau LD, bahasa yang paling populer, dan function block diagram atau VBD untuk kontrol kompleks. Untuk kelebihannya, untuk LD sendiri adalah sangat mudah dipahami teknisi listrik karena mirip diagram instalasi konvensional. Debugging visual teknisi bisa melihat aliran arus dalam program. Dokumentasi otomatis karena program sudah seperti diagram. Untuk VBD, kelebihannya adalah sangat efektif untuk kontrol analog, PID temperature pressure, perhitungan matematika kompleks, dan fungsi yang dapat diekskapulasi. Modular block kostum bisa dibuat dan digunakan ulang. Implementasi PLC dalam industri manufaktur yaitu 1. Otomasi jalur produksi, 2. Kontrol proses, yang ketiga sistem keamanan, safety, yang keempat building automation, yang kelima water dan water meter treatment, yang terakhir power generation dan distribution. Tren masa depan PLC dalam industri 4.0 yaitu yang pertama edge computation dan IoT, kedua cyber security, ketiga digital twin dan simulation, yang keempat standarisasi dan interoperability, yang keempat cloud based programming dan monitoring, yang keempat AI and system control. Kesimpulannya, PLC atau tulang punggung otomasi industri modern yaitu menjadi 3. 1. Sistem saraf pusat pabrik,
yaitu PLC adalah jantung dari otomasi industri, mengkoordinasikan seluruh ekosistem mesin dengan presisi, kecepatan, dan keandalan yang tidak mudah dicapai sistem manual atau relay konvensional. Yang kedua, fleksibilitas tanpa batas. Kemampuan pemrograman ulang tanpa perubahan hardware membuat PLC ideal untuk lingkungan manufaktur modern yang dinamis, di mana produk dan proses terus berevolusi mengikuti tuntunan pasar. Yang terakhir, fondasi industri 4.0 dengan konektivitas IoT, edge computing, dan integrasi AI, PLC modern tidak hanya mengontrol mesin, tetapi juga menjadi sumber intelligence untuk optimasi, prediksi, dan dedication support di seluruh enterprise. PLC bukan sekedar alat kontrol, ia adalah enabler transformasi digital yang mengubah pabrik konvensional menjadi smart factory yang adiktif, efisien, dan kompetitif di pasar global. Oke, sekian dari saya untuk pemaparan topik 10 ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.